Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk kembali di mushola Al-Mu'minun, mushola yang kita cintai bersama, mushola tempat kita menuntut ilmu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kenikmatan, melimpahkan taufiknya, dan kita diberi karunia untuk bisa istiqomah di jalannya. Allahumma amin. Ibu-ibu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema pengajian kita kali ini adalah cerita. Cerita ini jadi jangan hanya mendengarkan saja, tidak mawon, tapi ampun ditinggal sare. Biasanya kan ada ceritanya terus ngantuk, ya kan, terus sare, ampun. Karena cerita ini adalah cerita yang benar yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu para ulama mengatakan sepertiga isinya cerita, Bu. Sepertiga itu kadang boten. Oke. Sepertiga isinya cerita. Cerita Nabi Adam alaihissalam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf itu sudah banyak sekali, hampir 7 lembar. Cerita Nabi Yusuf. Ada cerita yang bukan Nabi, ceritanya Luqman Al-Hakim bersama anaknya, ceritanya Ashabul Kahfi, para pemuda yang masuk ke dalam gua. Ada ceritanya Zulkarnain. Mungkin ada juga ada cerita para pemilik kebun. Banyak sekali cerita. Karena memang ibu-ibu sekalian, kita selaku manusia, baik yang kecil atau yang dewasa, tua ataupun muda, iku nek diceritai seneng boten? Seneng. Ya mungkin nek diceritai seneng. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paham akan hal ini sehingga beliau itu banyak bercerita, dan cerita beliau itu benar adanya, boten gopok, boten gedebus, boten. Walaupun sepertinya terlihat mustahil, tapi itu dinamakan sebagai karomatul aulia, sebagai karomah para wali. Oke. Cerita yang hendak kita bawakan kali ini adalah cerita yang menjadi dasar dari surat Al-Buruj. Surat apa itu? Al-Buruj. Surat Al-Buruj itu wonten teng disminten ibu sekalian. Disminten. Surat Al-Buruj. Boten ngertos Ustaz. Oh. Disminten? Juz 30. 35 Bu. 30 ya boten wonten juz 35 Bu. Mentok sampai juz 30. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Oke, ujian mungkin nek ngaji apa mikir rusak-rusuk. Nah, kembali boten jelas, saya harus angkat suara. Kadang kelompok kayak mau enjing ngomong terus tak kelas, Bu. Mungkin kuat nggih. Bagi sonten mau jam 3 kula teriak-teriak terus di kelas. Baik.
Qutila ashabul ukhdud. Binasa orang-orang yang memiliki parit. Parit itu semacam kali, mungkin. Tapi kali itu isinya bukan air, tapi geni. Apa? An-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan dengan kayu bakar yang sangat banyak sekali. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di samping kayu bakar itu. Jadi dengan nyamannya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka ashabul ukhdud tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman, melainkan karena mereka orang-orang beriman itu beriman kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha terpuji. Jadi alasan ini memang ceritanya ada sebuah pembantaian. Aku tadi agak kasar bantainya mungkin. Ada sebuah pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, yang beriman, imannya kepada raja sebagai Tuhan. Ketika melihat orang-orang beriman kepada Allah, nggak rela. Mereka memaksa agar orang-orang yang beriman kepada Allah agar keluar dari agamanya, kembali ke agama mereka yang sebelumnya. Dan terjadilah kejadian ini. Kon nyemplung kali isine geni. Dan itu penting. Masih ada kesempatan selamat. Ini kan iso ngelangi. Dan siapa sih iso ngelangi yang geni itu? Nyemplung yang mesti mateng. Gitu. Baik. Kisahnya diceritakan oleh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Nabi SAW yang mulia, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu artinya berasal dari negeri Rum, Romawi. Nah, sekarang di Italia dan sebagainya, negeri sekitar Italia. Padahal beliau bukan orang Romawi. Ceritanya beliau itu dulu orang Yaman, datang perampok. Dulu kan orang-orang itu hidup dari perampok, Bu. Yang dirampok itu bukan hanya unta atau perhiasan, tidak. Bocah dicopot. Gue apa? Gue didol. Dulu kan ada perbudakan, Bu, kan? Ada perbudakan. Dan orang jadi budak itu sebabnya karena dijual oleh orang lain. Nah, salah satu yang dijual adalah Suhaib ini. Dari kecil dia dijual, dibawa ke kota Romawi. Karena dari kecil sampai dewasa di Romawi, akhirnya logatnya itu seperti orang Romawi. Bahasanya seperti bahasa orang Romawi, bukan bahasa Arab. Ya seperti orang Purworejo, saya banyak tetangga mungkin. Orang Purworejo hidupnya di Banyumas, Bali ngomongnya apat banget, kelihatan sekali. Padahal tidak dari kecil dapat suami orang Banyumas, pindah ke sana beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, pulang sudah beda bahasanya. Jadi apa? Nah, ini Suhaib Ar-Rumi. Dia bercerita bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, karena malikun fi man kana qablakum, dulu sebelum kalian itu ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, raja ini mempunyai tukang sihir. Nah, tukang sihir ini fungsinya untuk membantu sang raja agar terlihat hebat, agar terlihat kuat, sehingga rakyatnya itu terkagum-kagum dengan kemampuan sang raja. Raja Nyong sekti, kan? Sekti. Falamma kabura qala lil malik, ketika tukang sihir ini wis tuwek, sudah tua renta, dia berpesan kepada sang raja, aku iki wis tuwa, delok ning mati. Dia ingin ada penerus ibu-ibu.
ingin ada penerusnya. Jangan sampai ilmu sihir yang dia punya itu mandek dengan kematiannya. Maka tolong berikan aku seorang pemuda yang pinter, biar aku ajari ilmu sihir. Nanti manfaatnya kembali kepadamu wahai raja. Maka sang raja pun pasti mencari pemuda yang pintar, mungkin untuk calon mau sembarangan. Mau dijadikan pengganti tukang sihir, mau dijadikan orang terdekat, mau dijadikan kepercayaan, harus orang yang jos, orang yang pintar. Akhirnya didapatlah seorang pemuda yang masya Allah terlihat penampilannya menarik, juga pintar. Akhirnya singkat cerita, pemuda ini belajar kepada tukang sihir, diajari ini dan itu. Bahkan Nabi Tariqihi ida salah rohibun. Ketika perjalanan dari rumah ke tukang sihir ini, dia bertemu seorang rohib. Rohib itu adalah ahli ibadah. Biasanya dari agama Nasrani. Jadi apa bu? Agama Nasrani. Intinya ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamu fa'ajabahu. Pemuda ini akhirnya tertarik duduk di hadapan ahli ibadah ini, mendengarkan ajarannya, mendengarkan pembicaraannya, tertarik. Oke. Fa idza ada sahira darabahu. Ketika perjalanan dari rumah ke tukang sihir, gara-gara mampir, telat mungkin. Seperti anak kalau mau berangkat ke sekolah, mampir dulu. Mampir ke kemana? Ke rumah temannya, atau mampir ke tempat PS. Sekarang masih ada PS, Mas? Tekan sekolah telat terus nih. Iya kan? Telat. Nah ini seperti itu. Pemuda ini ke rumah tukang sihir, tapi mampir dulu ke tempatnya rohib untuk diajari ilmu agama. Telat. Karena telat dipukul. Sahir kan orangnya kejam. Tasya kadzalika ila rohib. Maka pemuda ini wadul kepada sang rohib ahli ibadah. Faqala idza khasita sahira faqul habasani ahli. Wa idza khasita ahlaka faqul habasani sahir. Kalau engkau terlambat datang ke tempat tukang sihir, bilang saja, aku sibuk di keluargaku, gak boleh berangkat pagi. Ya kan? Kalau kamu pulangnya terlambat, ya kan? Pulangnya terlambat, kok didomai ibune, ya kan? Jangan begitu begitu. Bilang saja, tadi aku ada urusan dengan tukang sihir, gak boleh pulang cepat. Berarti diajari bohong. Ya benar boten. Kalau dalam masalah ini benar ibu-ibu. Boleh. Kenapa? Urusannya penting. Penting. Ya kan? Untuk bisa belajar. Apalagi belajar yang sifatnya ilmu pokok, ilmu keimanan itu wajib. Jadi dalam agama kita itu ada 3 tipe bohong yang dibolehkan. Yang pertama, ketika kondisi perang, ya kan, itu boleh bohong kepada musuh karena perang adalah tipe muslihat. Yang kedua adalah bohong ketika tujuannya mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, ya kan. Yang ketiga, bohong suami ke istri atau istri ke suami dengan tujuan menambah rekatnya hubungan rumah tangga. Itu boleh. Saya dulu bilang suaminya, masalah Pak, tambah tua kok tambah ganteng gitu. Oh sebut, iya serius. Ini boleh yang seperti ini, walaupun yang jerawati, ya mungkin. Nanti orang tambah tua tambah ganteng, buatan wonten. Baik, seperti ini. Ini boleh, karena tujuannya baik. Fabainama huwa kadzalika idza ata 'ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Ketika dia dalam kondisi seperti ini, pulang pergi ke rumah ke tukang sihir, mampir ke tukang si rohib ini, ternyata di
dia bertemu dengan seekor binatang yang besar dan dia menghalangi jalan sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Ya kan? Nek merem kok dicopot kok di. Faqala, maka pemuda ini mengatakan, al-yauma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdal. Hari ini saya akan tahu mana sebenarnya yang lebih utama, lebih pantas untuk aku ikuti, tukang sihirkah atau si rahibkah? Ini mau dibandingkan karena dia bingung itu sekalian. Datang ke tukang sihir diajari untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah syaitan. Oke. Datang ke rahib diajari untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat hitam dan putih saling bertolak belakang, enggak mungkin bercampur. Maka dalam hati pemuda tadi timbul gejolak yang sangat besar sekali. Ini jangan-jangan benar sih nanti. Nah, sekarang dia membuktikan. Dia ambil batu, dia mengatakan dan berdoa, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabban. Kalau seandainya ajarannya si rahib ini adalah ajaran yang benar dan lebih engkau cintai dibandingkan tukang sihir, maka bunuhlah binatang besar ini sehingga orang-orang bisa lewat. Dia minta mungkin pemuda ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dia lempar batu itu, lempar sekali, cek, ternyata langsung mati dulu sekalian. Mati. Kan jarang Bu nggih, waktu nek ngenangi wedhus mati mboten Bu? Mboten. Apalagi ini seekor binatang yang besar, namanya itu macan misalkan atau gajah misalkan. Nanti ono waktu cilik sing lempar di bocah cilik. Ya, kena binatang kok bisa mati. Ini berarti ada urusan Allah Subhanahu wa taala di situ, ingin memberi jawaban kepada pemuda tadi bahwa ajarannya si Rabi itu yang lebih benar, bukan ajaran si tukang sihir. Fa'atar rahibah fa'akhbarahu. Setelah itu pemuda ini datang ke rahib ini dan bercerita, tadi itu saya ketemu binatang besar sekali. Cerita ini sampai terakhir. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan binatang itu dan dikabulkan. Maka sang rahib mengatakan, "Ayy bunayya, antal yauma afdalu minni, wahai anakku, sekarang kamu lebih baik dibandingkan aku. Qad balagha min amrika ma ara." Urusanmu, kemampuanmu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Engkau sekarang lebih utama dibandingkan aku. Buktinya apa? Engkau berdoa langsung dikabulkan. Berdoa langsung dikabulkan. Jadi ada tipe orang-orang ibu sekalian. Di antara mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kalau doa mustajab. Mustajab, doa apa saja dikabulkan. Doa apa saja dikabulkan. Tapi di antara mereka nggak ada yang minta dunia. Saya heran seperti ini. Para sahabat Nabi itu di antara mereka ada yang doa yang mustajab, tapi tidak ada yang minta diperbanyak dunianya. Enten nek kali jenengan ibu nggih. Bu, dongane jenengan wis insyaallah dikabulkan Gusti Allah. Langsung sing pertama dijaluk apa? Ya Allah, kok njaluk duit sing akeh. Langsung ini kepikiran ke situ. Oh, mereka beda. Baik, pesan si rahib ini kepada pemuda tadi, wa innaka satubtala, engkau akan diuji. Akan apa ibu sekalian? Diuji. Tentu dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Wa ini tulita fala tadullah alayya. Kalau seandainya engkau diuji, mendapat ujian, menyebabkan fitnah, tolong jangan tunjukkan keberadaanku. Tolong jangan tunjukkan keberadaanku. Seolah-olah rahib ini tahu bahwa masyarakatnya itu adalah orang-orang yang benci terhadap ajaran agama, karena mereka itu agamanya adalah agama yang menyembah rajin. Kita lanjutkan cerita yang berikutnya. Wa kana al-ghulamu yub'ul akmaha wal abrasa. Akhirnya pemuda ini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.
ya kan? Penyakit bisu bisa sembuh, penyakit buta bisa sembuh, penyakit kulit yang belang-belang, sopak mungkin bisa sembuh, atau mana kemuduran gampang sekali, penyakit berat pasti bisa sembuh. Kalau sekarang iya, asam urat sembuh, oleh stroke sembuh, darah tinggi mari. Kalau boleh bu, penyakitnya banyak sekarang bu, encok, penyakit jantung, semua itu sembuh semua. Penyakit-penyakit yang berat saja, masya Allah, gampang sekali. Bukan menggunakan obat, dia modelnya doa bu, modelnya doa. Akhirnya apa? Beritanya santer tersebar, ya kan? Dia sembuh. Kalau orang bisa ngobati langsung viral, ya kan? Orang kalau bisa ngobati, penyakit sembuh langsung itu tersebar. Dari mulut ke mulut, aku mau berobat yang gini, satu orang cerita lagi, aku mau berobat yang kono, aku mau mari, cerita semuanya. Akhirnya temannya sang raja itu dengar berita tadi, dan temannya ini sudah buta, sudah tua, dan buta mungkin. Orang kalau sakit pengennya apa ibu? Pengennya sembuh. Walaupun harus menukar kesembuhan itu dengan seluruh hartanya, dia akan lakukan. Karena sakit itu tidak nyaman. Sakit itu tidak nyaman. Apa yang dilakukan oleh temannya sang raja ini? Mungkin perdana menterinya atau mungkin penasehatnya. Dia datang kepada dokter tadi dengan membawa hadiah yang sangat banyak sekali. Dia berkata, semua yang engkau lihat ini anak muda, dari harta yang banyak ini, mungkin dia bawa emas satu peti bu, ya kan? Emas satu peti bu, jadi kan emas kita segenggam makan, buat makan mungkin. Ini satu peti isinya emas semua. Ini harta yang banyak ini semua untukmu kalau engkau mampu menyembuhkan penyakit itu. Nah ini memang boleh. Dakwah lewat pengobatan itu luar biasa sekali. Dakwah lewat pengobatan. Orang yang sakit itu disuruh apapun pasti ikut, pasti ikut. Faqala inilah asbi ahada. Saudara ini mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Langsung boleh. Aku itu tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yasfillahu ta'ala, yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dokter ataupun tukang ahli pengobatan harusnya lisannya itu dijaga seperti ini. Bu, yang menyembuhkan itu bukan dokter, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter itu hanya perantara. Tetap yang menakdirkan, yang menentukan sembuh atau tidak sembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Baik. Kemudian pemuda ini mengatakan, fa in amanta billahi ta'ala, kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, da'autullaha fasyafa'aka. Syaratnya saya mau mendoakanmu, kau beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saya mau doakan, nanti kamu akan sembuh. Maka orang ini pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sembuh. Dia sembuh. Jadi sebetulnya kemampuan yang dimiliki oleh pemuda tadi, ibu-ibu sekalian, tujuan utamanya apa? Bukan menyembuhkan tujuan utama, tapi adalah membawa orang-orang dari kegelapan kekufuran agar mereka bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, walaupun dia seorang dokter, tapi tetap bisa berdakwah. Walaupun dia seorang misalkan penjaga toko, tetap bisa berdakwah. Apapun profesinya, tetap bisa berdakwah. Fa'atal malika, setelah sembuh pun orang ini, ya kan, ternaknya datang ke sang raja, teko jreng, ya kan, duduk bisa sang raja, ya kan. Seperti dahulu kala dia duduk. Ketika raja lihat, kaget, loh kok
meriang ini. Lah kok iki lara matane, ya kan? Iya, kowe wingi siki wis mari, ya kan? Sekarang sudah sembuh. Keheranan raja ini, kok bisa sembuh? Ya kan? Siapa yang menyembuhkanmu? Orang ini mengatakan, Tuhanku yang menyembuhkanku. Raja ini dengan sombongnya mengatakan, walaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain diriku? Bahaya mungkin ibu, apakah kamu punya Tuhan selain diriku? Karena dia mendaku sebagai Tuhan. Jadi banyak raja itu karena kekuasaannya, karena hartanya yang banyak, itu keblinger apa? Tertipu dengan dirinya sendiri sampai mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun. Karena dia kuat, ceritanya Fir'aun tuh jadi orang tahu meriang, Bu. Sehat terus dari kecil sampai dia tua. Orang tahu rasanya lara untu, orang tahu rasanya kesemutan, orang tahu sehat walafiat tubuhnya, kekuasaannya lebar, sungai Nil berada di bawah kakinya dia. Keblinger mengaku sebagai Tuhan. Namrud yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengaku sebagai Tuhan. Ini baik, raja ini pun mengaku sebagai Tuhan. Maka temannya tadi mengatakan, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Ojo ngaku sebagai Tuhan. Gara-gara ucapan ini, dia pun ditangkap oleh sang raja. Padahal tadinya teman, ya kan, ditangkap, disiksa, digebuki. Karena digebuki, akhirnya dia ngaku, sebetulnya yang menyembuhkanku itu adalah seorang anak muda, ya kan? Seorang anak muda. Tinggal di mana? Disebutkan tempatnya, ya kan? Disebutkan tempatnya. Baik. Kemudian ibu sekalian, akhirnya si pemuda tadi ditangkap, dibawa ke hadapan sang raja. Maka raja berkata kepada pemuda tadi, oh kamu tuh yang kemarin saya bawa ke tukang sihir. Luar biasa kamu sekarang, bunaya, wahai anakku. Dipanggil wahai anakku mungkin. Nah, soalnya dulunya mengenalkan anak muda ini ke tukang sihir siapa? Si rajanya. Bunaya, wahai anakku, ternyata sihirmu sekarang sudah luar biasa ya. Sudah berhasil belajar dengan tukang sihir. Masya Allah sekali. Engkau bisa menyembuhkan penyakit yang macam-macam. Buta yang buta bisa sembuh, penyakit bisu bisa sembuh, penyakit kulit juga bisa sembuh. Dan engkau bisa mengerjakan ini dan itu. Oh biasa sekali. Fakolah, maka pemuda ini mengatakan, inilah usbi ahadam, aku itu nggak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yusbillahu ta'ala, yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sama seperti yang diucapkan tadi, temannya raja mungkin sama persis. Akhirnya pemuda ini pun ditangkap, digebuki, disiksa. Ya namanya anak mungkin, pemuda kan bukan orang tua yang tahan, yang fisiknya kuat, tidak. Dia masih pemuda, anak kecil, laki-laki. Ya karena digebuki akhirnya buka suara, ya kan? Padahal dia sudah dipeseni sama si Rohim, nanti kamu akan diuji. Lah ini datang ujiannya di sini. Datang ujiannya. Nanti kalau kamu diuji, tolong jangan kasih tahu tentang keberadaanku. Tapi kalau digebuki terus menerus, akhirnya nggak kuat juga. Mungkin akhirnya dikasih tahu, saya itu diajari seperti ini oleh sang Rohim. Rupanya mana? Dikasih tahu. Takut ibu, iya kan? Dikasih tahu. Baji Abi Rohibi, maka sang Rohim itu didatangkan, diseret ke hadapan sang raja. Kakilah, maka dikatakan kepada sang Rohim ini, irji andinika, kamu keluar dari agamamu. Ya nggak mau lah, otomatis mungkin nggak mau sang Rohim ini. Pada ambil minsar, maka raja ini minta dihadirkan, didatangkan sebuah gergaji yang besar, ya kan?
Fawudi al-minsaru fi mafriki ra'sihi. Maka gergaji itu ditaruh di kepalanya Bu, karena nggak mau keluar dari agama. Fasyaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Dibelah orang itu sampai menjadi dua bagian. Gara-gara itu apa Bu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tipe-tipe orang yang mendapatkan ujian sampai seperti ini. Kita alhamdulillah hidup di tempat yang aman, tidak ada yang mengganggu kita ketika kita menjalankan agama. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian kita masih berlanjut Bu, dari cekap masih panjang ceritanya. Summa ji'a bi jalisil malik. Tadi temannya raja itu dibawa ke sini. Bawa sini. Fakila irji an dinika. Kamu keluar dari agamamu sekarang juga. Mau enggak Bu kira-kira? Enggak mau. Orang kalau sudah merasakan manisnya keimanan, dia tidak mau meninggalkan keimanan itu. Walaupun ditukar dengan nyawa mereka, walaupun ditukar dengan dunia, tetap tidak mau. Tidak mau. Fa'aba Fa'budi anil salu fi mafriki ra'si fasyaqqa bihi hatta waqa'a shiqqahu. Ditaruhlah gergaji di kepalanya, kemudian digergaji hingga tubuhnya terbelah menjadi berapa? Dua. Mati buatan Bu? Oh jelas mati. Itu oke, terus sekali Bu. Dan kita kalau melihat dinamika dunia, oke, dunia peperangan itu, kalau di internet kita lihat alat-alat penyiksaan yang sadis-sadis mungkin ada yang Mas Kim. Alat-alat penyiksaan yang sadis itu ada itu. Bayangkan kalau orang bisa seperti itu, orang seperti apa? Ada yang ditaruh di panci besar, kemudian dinyalakan api di bawahnya, ada yang ditusuk dari arah sini, ada yang ditarik tangannya, kakinya sehingga tercerai berat-beratnya. Itu dikenal di luar agama kita, agama Islam. Adapun agama kita itu punya syariat fa'idal qataltum fa'ahsinul qitla. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, bukan dengan disakiti seperti itu. Bahkan dalam syariat kita, kalau seandainya terjadi peperangan dulu sekalian, itu tidak boleh mencabik-cabik tubuh musuh ketika sudah meninggal. Boleh. Mati sudah tinggal. Kita punya tata krama dalam berperang. Wong dengan hewan saja ada tata kramanya, apalagi dengan manusia. Baik, ini sama aja. Membunuh dengan gergaji, ya kan? Ke hewan saja kita dilarang membunuh dengan gergaji. Ini pitiknya, pisau, untuk pisau gorok, lalu mama gorok, dulu nih. Belum pernah ada orang Islam nyembelih ayam kok menggunakan gergaji gorok. Tidak ada. Ya, haram hukumnya. Harus menggunakan pisau yang tajam. Akhirnya temannya sendiri pun dibunuh. Tumaji abil hulam, didatangkanlah anak itu. Fakila lahu, disuruh anak ini untuk keluar dari agamanya, gak mau. Akhirnya anak ini dikasihkan, dipasrahkan kepada para tentara. Raja berpesan kepada mereka, para tentaranya mungkin, para penggawanya, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Pergi ke gunung. Bawa anak itu naik ke puncak gunung. Kalau sudah sampai di atas gunung, minta dia, takut-takutin dia. Oh, kan? Burwara. Minta dia untuk keluar dari agamanya. Nek gelem gawa bali, nek ora gelem untalte. Kalau nggak mau lempar. Akhirnya mereka pergi ke gunung, mereka lakukan apa yang dipesankan oleh raja tadi. Maka anak ini ketika diancam seperti itu, berdoa kembali, mungkin dia doanya mustajab sekali Bu. Minta kabulkan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka, terserah dengan caramu seperti apa. Nah, kecil. Satu,
dibawa oleh prajurit yang kuat-kuat, banyak, bisa apa tuh kira-kira? Bisa apa? Dongo. Bisanya hanya berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini dinamakan sebagai istighosah. Bukan hanya doa biasa. Bukan. Kalau doa biasa, jadi Nabi sholat berdoa, itu biasa. Bukan dalam kondisi terjepit. Kalau ini dalam kondisi yang terjepit sekali, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang pasrah. Ini namanya istighosah. Ketika sudah berdoa, Marajah bihimul jabal fasaqal. Gunung itu bergetar. Semua prajurit ini berguguran satu persatu. Yang nyemplung jurang itu bukan anak kecilnya, tapi malah prajuritnya. Cemplung mati semua. Dan yang hidup hanya pemuda tadi. Loh, Ustaz, kok iso urip? Kok prajuritnya pada mati? Ya terserah Gusti Allah. Oke, kan dia tadi berdoa mungkin. Terserah engkau wahai Allah, engkau selamat aku dari mereka. Baca ayam si ilal malik. Pemuda ini pun pulang datang kepada sang raja. Baik, kita lihat. Memang pemuda ini punya tujuan. Tujuannya apa? Berdakwah. Bagaimana menjadikan penduduk negeri itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada raja. Kalau seandainya dia nggak punya tujuan itu, dia selamat dari tangannya prajurit, dia pulang pergi, ya kan? Nggak kembali lagi, tapi dia kembali. Faqala lahul malik. Raja pun berkata kepada pemuda tadi, ma fa'ala bi ashabika. Apa yang terjadi dengan para prajuritku? Faqala kafahillah. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membinasakan. Sang raja pun jengkel, marah, diserahkan kepada tentara yang lainnya. Kalau tadi pergi ke gunung, sekarang perginya ke laut tuh, ya kan? Idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur. Pergi, kalian bawa anak ini naik kapal. Kalau sudah sampai laut, ancam dia. Kalau mau keluar dari agamanya, dia akan selamat. Kalau tidak mau, cemplung ke lautan. Akhirnya mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh raja mereka. Sampai ke lautan, ya kan, harus cemplung ke. Dia berdoa kembali, Bu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku, terserah caramu seperti apa. Akhirnya apa? Laut pun bergemuruh, ombak meninggi, semua orang jatuh ke dalam laut. Tinggal siapa, Bu? Satu pemuda tadi. Kok bisa selamat? Ya terserah Gusti Allah. Kan Allah menyelamatkan, terserah. Datang pulang kembali ke sang raja. Datang lagi. Loh, kok kemana? Di mana prajuritku? Mati kabeh. Mati. Baik. Faqala lahul malik. Maka raja berkata, bagaimana keadaan prajuritku? Semua sudah mati, kata pemuda tadi. Faqala malik. Akhirnya sang pemuda ini berkata kepada sang raja ini, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Engkau wahai raja tidak akan pernah bisa membunuhku sampai engkau lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Penasaran kemudian raja kemudian ibu angkat teman dipateni. Jadi kan raja penasaran apa itu caranya. Maka pemuda tadi mengatakan tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Raja, engkau kumpulkan seluruh rakyatmu di satu tempat. Wa taslibuni ala jada'in. Engkau salib aku di sebuah pohon. Summa khudh sahman min kinanati. Kemudian ambil satu buah anak panah dari ini, tempat panahku ini. Summa dha'is sahma fi kabidil qaus. Kemudian engkau taruh anak panah tadi di sebuah busur, tarik dan bacalah Bismillah Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari anak ini. Syaratnya itu, Bu.
katakan bismillah warabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari anak ini. Kemudian engkau lepaskan anak panah itu. Kalau engkau lakukan, engkau bisa membunuhku. Akhirnya apa yang diarahkan oleh pemuda ini dilakukan oleh sang raja. Dikumpulkan semua orang-orang, ada waro-waro, ya kan? Besok akan ada hukuman berat bagi seorang pembangkang, ya kan? Kumpulkan semua di sebuah tanah lapang, semua masyarakat berkumpul di situ. Pemuda itu pun disalib di sebuah pohon, kemudian dia ambil sebuah anak panah, dia tarik di busur, ya kan? Dia lepas dengan mengucapkan dengan suara yang keras Bismillahirrahmanirrahim, dan itu dengar oleh masyarakatnya. Tsumma ramahu faqa'asahu fi sudrihi. Dilepaskan anak panah itu, anak panah melesat, akhirnya mengenai pelipis dari anak tadi, dan meninggallah anak tadi. Boleh berakhir ceritanya, Bu? Sampai sini kira-kira sudah berakhir belum? Belum, ya kan? Apa hasil dakwahnya? Kadang seorang dai itu hasil dakwahnya tidak terlihat ketika dia masih hidup. Banyak ulama yang hasil dakwahnya itu terlihat kapan? Ketika mereka sudah meninggal, ibu sekalian. Ya kan? Sudah meninggal baru harum namanya. Ketika sudah meninggal baru tersebar karya-karyanya. Ya kan? Di antaranya adalah anak itu. Maka Masya Allah, masyarakat itu semua berkata, amanna billahi rabbil ulam, kami beriman kepada Allah, Tuhan dari anak itu, dan kami tidak beriman kepada raja. Memang itu tujuan dari anak itu. Oke, tujuannya agar orang-orang menyaksikan ternyata sang raja itu baru bisa membunuh kalau melakukan arahan dari anak tersebut. Dan ketika membunuh harus mengucapkan Bismillah. Ternyata rajanya lemah. Orang yang lemah tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Ya. Maka fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdaru. Maka ada yang berkata kepada sang raja, lihat apa yang terjadi. Qad wallahi nazala bika hadruka. Sungguh telah terjadi apa yang engkau khawatirkan. Semua orang sudah beriman kepada anak yang engkau bunuh tadi. Raja marah. Oke. Raja marah karena orang ini sudah gelap mata, gelap hati, buta mata dan buta hati. Masyarakatnya sendiri pun dia bunuh. Maka sang raja ini memerintahkan agar digali parit yang lebar di setiap jalan di kota itu. Digali dan ditaruh banyak kayu di situ, dibakar. Waqala, dia mengatakan, man lam yarji' an dinihi fa'aqmihuhu fiha. Barang siapa yang tidak mau keluar dari agamanya, cemplungkan dia ke dalam api tadi. Cemplungkan. Maka para penggawanya pun melakukan pesan raja tadi. Semua orang masuk dulu. Karena udah beriman, itu mau diancam, nggak mau keluar tuh, ada bisa. Jadi Fir'aun itu punya tukang sihir tuh. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam itu punya tukang sihir. Ketika Fir'aun mau nantang Nabi Musa, itu harus mengundang tukang sihirnya. Harus apa? Mengundang tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dilawan, terjadi pertarungan antara tukang sihir dan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihirnya melemparkan tali-tali itu ketika dilemparkan jadi apa itu sekalian? Ular yang gede-gede itu. Semua orang takut. Nabi Musa pun ketika melihat tali itu, dia terlihat seperti ular. Dia sempat takut, tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa ketika itu, lempar saja tongkatmu. Dilempar, ternyata tongkatnya
berubah jadi ular betulan, bukan ular imitasi. Kalau ular yang tukang sihir itu ular imitasi, dimakan semua itu. Dan tukang sihir itu tahu ini perbuatan Musa bukan sihir, ini benar, ini nyata. Berarti yang benar itu adalah Nabi Musa. Tukang sihir itu pun semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika beriman, apakah Fir'aun diam diri? Tidak. Fir'aun menuduh dengan tujuan yang macam-macam. Oh, ini kalian pasti sudah bekerja sama ya sebelumnya. Tukang sihir dan Nabi Musa alaihissalam sudah kerjasama sebelumnya itu seperti itu. Oh, jangan-jangan Musa itu guru kalian ya? Dengan tujuan yang macam-macam. Kalau kalian masih beriman kepada Musa, tak bunuh kalian dengan cara yang sadis. Disalib di pohon kurma, diikat dengan ikatan yang kuat, dan kami potong tangan kanan dan potong kaki kiri, jadi nyilaku. Kalau yang kan saya seperti ini mungkin seperti ini, dipotong tangan kanannya, kemudian kaki kiri yang dipotong. Kalau dipotong tangan kiri, kaki kanan dipotong agar nyilang, biar orangnya itu nggak seimbang. Tapi kata tukang sihir, lah doyur, tidak masalah. Kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengan kematian kami itu menjadi penebus dosa-dosa kami terdahulu. Dan persis terjadi di kisah ini, di kisah Ashabul Ukhdud. Kami semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin kami untuk kembali mengkufurinya. Sampai tiba giliran seorang ibu yang dia sedang menggendong anak bayinya. Oke? Yang bayangkan ada ibu gendong bayi nyemplung gede. Kira-kira perasaan seperti apa ibu? Seperti apa perasaan ibu? Kira-kira sedih sekali juga. Bayangkan pasti rasanya antara iya dan tidak. Dia pun ragu-ragu. Ibu ini ragu-ragu, maju mundur. Dia teringat, bayi itu salah apa? Saya ingin, kalau saya sendiri, saya sudah masuk, tapi ini masalahnya saya memegang bayi, ya kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, dengan kekuasaannya dan Dia Maha mampu atas segala sesuatu, membuat bayi ini bisa ngomong dulu. Membuat bayi ini bisa ngomong. Dan omongan bayi itu menguatkan sang ibu. Apa ucapan bayi itu? Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Bersabarlah mungkin karena engkau di atas kebenaran. Akhirnya ibu itu tadi masuk ke dalam api bersama anaknya. Ini kisah Ashabul Ukhdud. Mereka melihat semua kejadian tadi sedang duduk-duduk dengan posisi duduk yang nyantai, seolah-olah sedang melihat orang bakar kambing guling. Dan kalau lihat orang bakar ayam atau bakar kambing, ada rasa kasihan mungkin. Makan enak ya, alhamdulillah senang. Mereka seperti itu. Seolah-olah yang dimasuk ke dalam api itu adalah ayam, kambing, ataupun jenis hewan lain. Gak ada perasaan sedih, gak ada perasaan kasihan. Kalau di sana ada anak-anak, ada ibu yang anaknya, biasa saja. Utila ashabul ukhdud, semoga binasa mereka orang-orang yang menggali parit. Karena hati mereka sudah keras, tidak punya belas kasihan kepada manusia. Dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kisah yang panjang ini kita berusaha mengambil satu atau dua pelajaran yang penting. Sebenarnya saya sudah menuliskan banyak sekali pelajaran, tapi waktunya sudah agak habis mungkin. Saya sudah mulai capek ini. Kita berlanjut dulu. Yang pertama, tujuan utama dakwah itu adalah tauhid, ibu sekalian. Kita lihat bagaimana pemuda tadi ketika ada temannya raja datang kepada dia minta diobati, langsung diminta untuk beriman terlebih dahulu, ya kan?
orang selamat di dunia ataupun di akhirat. Kalau tanpa tauhid orang itu nggak mungkin selamat. Nah, tauhid ini adalah inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Semua nabi, semua rasul itu dakwah mereka poros utamanya adalah masalah tauhid. Bagaimana orang itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Itu intinya. Kalau mau berdoa hanya berdoa kepada Allah. Kalau mau minta sesuatu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau menyembelih hewan itu hanya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada batu, tidak kepada jin penunggu ini penunggu itu. Kalau mau bergantung hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti utama bahwa dakwah para nabi dan rasul. Kemudian pelajaran berikutnya, kita menyandarkan kesembuhan dan keberhasilan usaha kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kan kita berobat. Iya, kita berobat. Tapi banyak orang yang berobat nggak sembuh. Kadang buat ibu, wangi banget. Semakin berobat malah semakin sakit. Banyak tidak? Ya banyak. Ya, kan? Yang namanya kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan? Kenapa kita harus berobat? Iya, kita nggak bisa seperti ini. Besok saya berobat tanpa Gusti Allah. Nak bilang mari, yo mari. Itu juga prinsip yang salah seperti itu, Bu. Saya berobat kok nek Gusti Allah nak bilang mari, yo mari. Tidak seperti itu. Nabi SAW mengatakan, tadawu, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Karena setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit pikun. Jadi kan harus pikun orang sembalik, jadi pinter maning. Oke? Tidak bisa. Nah, itu berobat. Dunia ini ada hukum sebab akibat. Hukum apa ibu? Sebab akibat. Pengen pinter, ya surah jenis sinau. Pengen mulia, ya harus belajar, harus berusaha. Pengen kaya, ya harus bekerja. Pengen punya anak, ya harus menikah. Itu ada hukum sebab akibat. Pengen warung, yo makan, ya kan? Pengen kenyang, yo makan. Itu tidak ada yang tiba-tiba cling, kecuali dalam beberapa kondisi. Ya kan? Memang hukum asalnya ada sebab, ada akibat. Tapi ada beberapa perkara yang tanpa sebab langsung ada akibat. Contohnya apa? Maryam alaihissalam langsung punya anak mungkin tanpa menikah, ya kan? Datang malaikat Jibril kepada Maryam, ya kan? Meniupkan roh, nanti kamu akan punya anak wahai Maryam. Qalat annali waladun, ya kan? Gimana saya punya anak, ya kan? Sementara aku tuh belum pernah disentuh oleh laki-laki pun, dan juga bukan seorang pezina. Ya kan? Jadi kan heran kalau Maryam punya anak tanpa menikah. Heran bukan? Heran. Maryam juga sendiri heran kok iso-isone. Tapi kata malaikat itu, ini mudah bagi Allah. Allah telah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Lebih gampang lagi menciptakan seorang manusia tanpa ayah, hanya dengan ibu. Sudah langsung akibat ada, sebabnya nggak ada. Ada juga kisah yang hanya ada sebab, akibatnya nggak ada. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tanya ke jenengan dulu sekalian, api itu adalah sebab apa? Terbakar, ibu ge? Ada api pasti akan terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam lautan api yang sangat besar sekali, ternyata tidak terbakar sama sekali. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyuruh api itu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah sumber keselamatan bagi Ibrahim.
ada sebab untuk terbakar, yaitu api. Tapi apakah jadi? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak api itu bisa membakar. Ya kan? Ini di dunia ini, kalau kita seorang manusia biasa harus melakukan sebab dan akibat. Pengen apa jenengan? Jenengan pengen masuk surga. Pengen buat ibu sekalian, yo harus beriman dan beramal soleh. Harus beriman dan beramal soleh. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Ukhdud ini? Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran tadi, oke? Dan semoga kisah tadi menguatkan iman kita. Ternyata kita itu hidup di zaman yang Masya Allah, ketika menjalankan agama itu tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang menyakiti kita. Berbeda dengan kehidupan di zaman dulu, beriman saja langsung diintimidasi, diganggu. Apalagi para sahabat Nabi SAW ketika mereka beriman digebuki ibu sekalian, digebuki. Ini semoga bisa menambah syukur kita, dan karena ini nikmat harus disyukuri. Kita harus banyak belajar ilmu agama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kenikmatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dibutuhkan banyak kesalahan satu atau dua kali. Nek wonten. Jadi sudah 5 mungkin. Sudah pasti. Sudah. Baik, terima kasih untuk sekalian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di minggu depan. Saya akhiri. Semoga sampai rumah sampai selamat mungkin soal jawab. Betul paling saja mungkin. Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.